Gue perhatikan kok waktu nyokap datang, kok gue malah tidak manfaatkan waktu gue sama nyokap itu lebih banyak. Tapi gue malah memilih wanita itu. Kalau kayak gagal dalam hubungan, pacaran sama siapa gitu kan, terus gagal, aku merasa kayak hidupku sudah berakhir. Seperti itu yang tadi diceritakan, emang bukan cinta sih sebenarnya. Jadi ya kalau dibilang indah ya nggak ada, jadi ya cuma pengalaman yang biasa aja. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Welcome, selamat datang di Muda Titik Koma di season kedua. Dan kali ini merupakan sebuah program kolaborasi antara Pijar TV dan juga Muda untuk Indonesia, yang dimana program ini membahas tentang kisah-kisah orang-orang keren yang seringkali dikasih titik sama manusia, tapi kami tahu dan kami yakin bahwa Tuhan tuh selalu kasih koma, yang terus ada kesempatan untuk bisa memperbaiki dirinya lebih lagi. Dan program Titik Koma kali ini itu bisa banget buat teman-teman yang mungkin kelewatan, itu ada disaksikan di Pay TV Transvision di channel 778 atau live streamingnya di www.pijar TV setiap hari Senin jam 10 pagi WIB dan jam 20 WIB, atau juga di hari Sabtu dan Minggu di jam 15.00 WIB. Dan program Titik Koma ini juga bisa disaksikan juga kalau teman-teman punya YouTube, bisa mampir ke Muda TV. Itu akan ada tayang di setiap hari Kamis jam 18.00 WIB. Dan seperti yang bisa dilihat bahwa colorful sekali, itu kita sudah memasuki arena Valentine. So ini kita berbicara tentang kasih-kasih, tapi kalau yang tidak punya kekasih jangan sedih, karena bintang tamu kali ini juga Tanpa kekasih. belum memiliki kekasih. Dengan big respect, kita punya nggak cuma not one, not two, but three in one. Yang pertama, kita punya the man dengan 20k followers plus, gokil, yang bisa memenuhi stadion Aduh, apa tuh? Manahan. Aduh, udah nyari loh. Followers, Wah, lumayan, saudara ini kalau semuanya datang di sebuah stadion itu penuh. Waduh. The one and only Kariko. And next. Sangat merah-merah. Ini sangat seru sekali, mengingatkan saya dengan Banteng. Iya, habis ikut kongres kemarin ya. Chicago Bulls kan? Bukan lagi. Bukan Kongres Chicago Bulls ya. Bukan lagi ya. Bukan. The one and only, lu nggak mungkin nggak kenal Iya. ini orang kalau lu mampir ke Bekasi. Iya. Please welcome, Opa Vero. Opa dulu bintang iklan juga, bro. Apa tuh? Obat merah. Okay, this is the last one. Wanita sendiri, yang bukan lain Gimana tadi, Bro? bukan. Aduh. Bahwa wanita ini telah ada dan telah memegang tangan Ariel Peter Pan. Di video klip mungkin nanti. Please welcome Joan Alexandra. Gokil gak? Gokil ya. Biasa saya sudah riset semalam ini. Luar biasa ya. Sebelum Dan- viral-viral video Ariel dia udah pernah pegang-pegangan tangannya Ariel ya. Luar Mahal tuh biasa tangannya itu Mama dia. Jo tuh. Oke, dan welcome The Pastors. Yo. Yeay. Oke, panggilnya apa nih kalau di sini nih? Sayang dong, sayang. Opa paling suka dipanggil apa Opa sama pasangan? Apa tuh? Pemirsa. Nah, ini dia, Oh, pemirsa. Opa kebetulan kalau panggil rasanya pemirsa. Oke. Fair gitu. Fair. Ih, Abi Umi ya. Abi Luar Umi pernah nggak, Opa? biasa. Apa belum? Belum. Bunda? Bunda gimana tuh? Ayah bunda maksudnya ya. Ayah bunda ya. Oke, dengan tema kali ini tuh cinta belum usai nih. Ya, Kenapa siap. The Pastors mengangkat tema ini? Mungkin Kariko kali ya? Boleh, karena emang kita nggak nemu judulnya, bro. Jadi gua googling ya Kita judul-judul. terlalu random memang. Terlalu random. Terlalu random. Iya, jadi ya judul FTV apa yang lucu? Ya cinta belum usai, bro. Nggak, sebenarnya kita ambil tema cinta belum usai karena kita kan hidup pasti
ada dalam sebuah perjalanan mengenai namanya cinta. Sedap ya. Dulu kita SMP, SMA mengenal yang namanya cinta. Ada yang namanya cinta monyet. Kita pikir itulah cinta. Kita tonton film-film tertentu di zamannya dulu banget, Romeo and Juliet, terus Gali dan Ratna, terus sama lagi Rangga dan Cinta, terus Dilan dan Milea. Kalau sekarang Fajar dan Aya ya, gitu ya. Fajar Sad Boy ya. Semua ya. Iya, jadi kita itu dipertontonkan banyak konsep tentang cinta. Dan Yang ayahnya itu anak tertua kan? Iya sama ya. Siapa yang paling tua? Bapak saya yang kata Fajar ya. Dan kita hidup punya pemahaman tentang konsep cinta yang Tuhan bawa, aku percaya gini, Tuhan bawa dalam sebuah perjalanan. Dulu kita pikir itu cinta, pada akhirnya ini tuh cintanya itu. Nah, itu kenapa kita angkat satu tema, cinta belum usai. Wow. Jadi kalau teman-teman juga nanti di sini yang nonton, teman-teman pikir itu adalah cinta, saksikan sampai selesai dulu. Karena mungkin yang kalian pikiran cinta, ternyata bukan cinta. Gitu. Menarik banget tadi Kak Riko tuh bilang tentang cinta yang kita anggap masa dulu. Masa lalu. Terus habis itu kayak, emangnya cinta seperti apa sih Mama Jo? Cinta masa lalu Mama Jo. Menurut Mama Jo, cinta masa lalu Mama Jo tuh gimana sih? Kalau yang aku alamin dulu ya, Yes. cinta-cinta yang dulu tuh suka bikin mentok gitu loh. Makanya judulnya cinta belum usai kan, karena sekarang aku tahu bahwa cinta itu nggak seharusnya bikin kita mentok, kayak merasa putus asa atau merasa kayak oh this is the end of my life karena aku nggak mendapatkan cintanya dia atau siapa. Nah kalau dulu aku gitu tuh, kalau kayak gagal dalam hubungan pacaran sama siapa gitu kan, terus gagal, aku merasa kayak hidupku sudah berakhir yang gitu-gitu. Tapi sekarang sih udah nggak seperti itu. Sekarang udah nggak kayak gitu Kalau lagi. dulu suka bikin mentok kayaknya. Iya. Mentok anggap kira putus. Nah opa, Kaget ditanya nih. Kaget ya, Pak. langsung nih opa. Apa tuh? Udah putus berapa kali opa? Tuh, hatinya. Gimana mau putus jadinya aja belum? Sedap. Tapi hari ini ya. Opa kalau dulu banyak, nggak ada yang jadian tapi Iya. Pemain dia. Pemain. Lover boy sekali opa nih Bukan terlihat. lagi. Nah opa, tapi opa punya kisah cinta nggak sih opa di masa lalu yang mau dibagikan sama teman-teman? Nggak ada cinta yang dulu sih sebenarnya bukan cinta ya. Karena berpusat pada diri sendirian. Berwarna sekali. Langsung tuh. Obat. Bahas tentang cinta sih. Soalnya Agak berat. langsung Agak berat tentang cinta obat. tuh turun berat. Iya. Ada obat nggak sih? Cinta apa nih? Cinta apa? Jadi emang berfokus pada diri sendiri ya. Ternyata itu bukan cinta kan? Ya jadi kalau mau dibilang mau bagiin cinta ya nggak ada. Tapi kalau mau bagiin keinginan kita, ego kita ya itu dia. Jadi sebenarnya dulu tuh menjalankannya ya berfokus pada diri sendiri. Nggak berfokus pada orang lain, nggak peduli, yang penting apa yang kita ingini kita dapat. Nah jadi seperti itu. Jadi ya itulah di masa lalunya seperti itu. Apa yang diingini disikat gitu ya. Ya Pak? itu dia. Jadi kita bilangnya cinta padahal Padahal dia bukan. kayak nafsu lah. Wow. Pikir lo pada lust, pada nafsu jadi ya. Ya perjalanan bro, kisah kasih ya. Nah, apa yang akhirnya menyadari Kak Riko kalau misalnya itu tuh bukan cinta? Apakah ada sebuah kayak turning point atau nggak ke-hit sesuatu gitu, atau nggak kayak aduh gue udah semua hal tentang percintaan udah gue cobain tapi kayaknya bukan cinta? Iya Ada sih. nggak Kak? Kalau masalah semua hal tentang cinta, gue kurang tepat kayaknya membahas ya. Karena mantan terbanyak bukan kita berdua. Yang di tengah-tengah ini nih, mantan terbanyak. Ada berapa kali Jo pacaran? Ya seumur Tuhan Yesus. Iya. Gokil kan? Iya. Mentoknya sebanyak itu berarti. Iya. Ya udah berarti kita berdua undurkan diri ya gue. Udah selesai. Buat teman-teman yang langsung. menyerah di hubungan kelima, keenam, Mama Jo luar biasa. Pantang menyerah. Ini jasnya jas penghargaan bro. Love sekali ya. Iya mantan terbanyak ya Jo ya. Nah, dari kalian bertiga nih ya, tiba-tiba gue kepikiran sih, Iya. kalian pernah galau nggak sih tentang Banget, cinta? bro. Kalau galau mah, kalau aku ya, aku iya banget. Iya banget. Aku kalau dalam hubungan termasuk yang bucin. Why? Bucinnya lebih ke butuh cinta. Terus kayak tadi Joanna bilang bahwa gue pikir itu yang bisa mengisi gue, dan ketika gue dapat itu cukup buat gue. Dan ketika itu hilang, gue bisa segalau itu.
semelekat itu. Jadi gue bukan tipe orang asik promo nih. Gue nggak bisa berpaling dari orang yang gue udah cinta. Jadi ada satu momen, bahkan itu jadi titik balik gue sebenarnya. Waktu itu gue sebucin itu sama perempuan. Gimana tuh, Kak? Ya puji Tuhan sama perempuan, bro. Gue sama satu cewek lah ya. Terus gue sebucin itu, wah parah lah. Gue investasikan hidup gue seluruhnya buat dia. Semuanya? Semuanya. Which one? Yang mana tuh, Kak? Yang apanya? Maksudnya kayak lu bisa menginvestasikan semuanya, contoh satu. Oh, contoh. Gue pikir siapa orangnya. Gue agak takut ya menjelaskan. Jangan dong. Rahasia dijamin di sini. Dia itu tinggal jauh lah. Dia tinggalnya itu bukan di Jakarta. Terus dia kerjanya di Jakarta Utara. Gue tinggal di Bekasi. Gue bisa jemput dia ke rumahnya dia, antar dia ke kantornya di Jakarta Utara. Habis itu gue antar dia lagi, jemput dia pulang kerja, gue antar dia lagi. Terus semuanya gue kasih uang gue, waktu gue. Jadi investasi terbesar gue dalam cinta ya seperti itu. Ternyata investasi bodong. Bodong, aduh. Scam ternyata bro, scam. Aduh. Nah, saya pada akhirnya, tapi itu gue bersyukur tuh perjalanan, makanya cinta belum usai. Karena gue pikir itu cinta, pada akhirnya ada di satu titik gue berpikir bahwa ini alarmnya. Waktu itu nyokap gue datang dari kampung gue, kan gue sesayang itu. Gue pikir gue sesayang itu sama nyokap. Terus gue perhatikan kok waktu nyokap datang, kok gue malah tidak manfaatkan waktu gue sama nyokap itu lebih banyak. Tapi gue malah memilih wanita itu. Sekali lagi salahnya bukan di wanita itu, tapi guanya yang salah. Dan akhirnya di situ gue berpikir, wah gue udah parah banget, udah bucin banget. Dan ketika gue disakitin, ditinggalkan, diselingkuhi, akhirnya gue berpikir kayak gini. Dulu kayak gini bro, gue berpikir, sekarang begini. Wow. Beda arah. Gue berpikir bahwa gila segokil itu gue kalau mencintai seorang. Harusnya ketua lebih bisa. Itu kejadian 2011, akhirnya 2012 gue putuskan untuk memilih Tuhan, gue bertobat dan sampai sekarang. Jadi galaunya galau banget bro. Lagu galau apa Kak yang lu dengerin? Worship kah? Enggak, zaman dulu tidak tentunya. Ya Flanela, zaman dulu kan. Bila engkau mana, gitu-gitu lah. Lagu Flanela, lagunya The Rain, banyak lagu. The Rain sih, the best. The Rain bro, zaman dulu. Dikta, zaman dulu. Dengar bisikanku, apa nih? Aduh! Itu ada dua tuh Kak, tangannya main sekali. Gue yang mana dulu bro? Itu bisa dilihat kalau Kariko tuh yang warna oranye. Gue yang merah dong bro, gue itu dulu cewek sebenarnya bro. Aduh, yang betul ini gue SMA. Yes. Ini gue SMA. Ya begitulah, ini sahabat-sahabat gue sih, sahabat-sahabat gue. Oh, nggak ada rasa tuh di situ tuh? Nggak ada. Yakin? Yakin bro. Oke. Terus apa yang membuat lu merasa kalau mereka tuh sahabat lu dan mereka menganggap lu juga sahabatnya? Karena mereka ada di titik gua lagi nggak oke sebenarnya. Jadi mereka ini orang-orang yang boleh dibilang dikenal lah di tempat gua, di Tahuna, di Sangir. Tapi mereka mau berteman dengan gua yang nggak punya apa-apa, yang punya kurang-kurangnya banyak. Tapi mereka mau memilih untuk menyayangi gua, berdiri buat gua. Dan sampai sekarang persahabatan kita masih terjalin. Wow, goks. Ini foto tahun 2020 waktu kita masih SMA. Oh enggak, sekarang enggak. Adek gue enggak. 2023, 24 lah. 2003, 2004. Karena aku lulus SMA 2005. Wow. Gitu. Mama Jo, I have a question. Gimana rasanya ketika lu putus cinta? Dan lu inget gak sih putus keberapa yang membuat lu Ya inget banget lagi. Serius. Butuh kalkulator bro. Enggak, maksudnya memang tadi aku sebut angkanya banyak ya. Tapi memang ada beberapa momen yang benar-benar bikin kayak hilang arah gitu sih. Tapi memang karena backgroundnya, karena kan aku salah memandang identitas diri aku kan. Aku pikir aku harus mencari cinta di luar supaya bisa memenuhi kekosongan. Itu yang aku lakuin, makanya angkanya jadi banyak gitu. Tapi emang ada momen-momen yang aku inget banget. Waktu itu aku lagi kelas 3 SMA, 2 Pernah SMA lo Jo ya? Lagi SMA, aku inget banget soalnya itu adalah perubahan drastis. Jadi aku LDR. Aduh, dia jauh banget di sana, LDR, terus ntar dulu. Apakah ini foto SMA?
ini setelah perubahan drastis itu gitu. Jadi dulu rambut aku panjang, terus aku putus karena salah paham, tapi karena LDR terus kayak nggak bisa menjelaskan dengan baik, akhirnya putus kan. Terus aku sedih banget sampai aku di kamar, aku depan kaca aku gunting rambut. Dari panjang sampai segini. Aduh. Wow. Habis itu aku bolos sekolah. Terus teman aku datang nyamperin aku, dia buka pintu, lihat rambut berceceran di lantai. Joey, kamu kenapa? Ternyata bukan hanya Gila ya, bintang norak film ya, banget. emang drama juga ya. Drama sekali juga ya, sangat natural sekali hidupnya. Nah, Mama Jo, di umur berapa kira Mama Jo pengen kayak enggak lah, gue udah nggak mau lagi nih untuk main-main untuk dengan banyak berhubungan dengan mantan kayak gitu ataupun dengan cowok-cowok? Sebenarnya langsung digebrak sama Tuhan sih, karena memang bener-bener sampai akhirnya pacaran sama Radit dan akhirnya aku hamil dan aku memutuskan untuk menikah dan aku bertobat. Itu bener-bener baru aku merasakan bahwa ternyata yang bisa memenuhi apa yang aku cari selama ini ya pas dipenuhin sama cintanya Tuhan. Mau mantan yang sampai 100 pun kalau nggak ketemu Tuhan nggak akan pernah keisi gitu kan. Jadi memang apapun yang lagi terjadi dalam kehidupan kita, intinya ya harus bertemu sama cintanya Tuhan baru bisa. Yes. Ini salah satu fotonya ya? Iya, ini udah menikah waktu itu. Ini lagi di mana tuh, Kak? Itu kita lagi ngemper di mana ya? Kayaknya ini di daerah Kemang deh. Kayaknya matanya santai sekali ya. Sangat chill. Iya, Wow. chill banget guys. Goks, Opa langsung Ya, Opa lagi. Gampang sih Opa. Ini apa nih, Jo? Wih, belum habis. Ini kayaknya Belum foto habis. wajib cewek-cewek zaman dulu kalau lagi itu harus foto gitu kan. Selfie-nya harus dari atas banget. Kenapa tuh? Tapi bukannya Ini ada SMA, Jo? foto satu lagi ya Ini yang Mama Jo? ini. Nah, Mama Jo, ini one yang paling menarik. Ini kenapa? Jadi kemarin waktu lagi ngumpulin foto-foto buat dikirim, aku lihat kan nih foto-fotonya semuanya posisinya chill banget nih gitu kan. Dan kebanyakan foto-fotonya itu adalah sama cowok-cowok gitu. Walaupun bukan pacar aku, tapi emang dari dulu kayak keseringan apa ya? Ya karena itu tadi, karena aku mencari cinta di luar, jadi aku suka nongkrongnya sama cowok-cowok gitu, sama teman-temannya Radit, semuanya ditemenin. Kayaknya di posisi ini kakak sama Kak Radit itu belum jadian Belum ya? pacaran. Ini Nah. aku lagi pakai kalung inisial nama mantan aku yang mutusin aku sampai bikin aku potong rambut. Oh iya. Jadi masih di situ. Terakhir Jadi- kapan iya. ketemu, Jo? Hah? Sama mantanmu. Kenapa emang? Tanpas mengatakan Tuhan Alexandra. Kita panggil mantannya Opa, Bro. Gitu. Ini lagi Opa. Oma. Oh, apa ya? Ini Bener, kayak Zera bener, banget ya. bener. Parah, Ini Zeraya parah sih. sih, parah. Gemes sekali. Opa, Opa, silakan lanjut ke Opa. langsung Opa. Mantan terindah Opa ada nggak? Hai. Yang Itu paling- dia, itu dia masalahnya, ya nggak ada yang indah-indahnya sih maksudnya. Ya seperti itu yang tadi diceritakan, emang bukannya cinta sih sebenarnya. Jadi ya kalau dibilang indah ya nggak ada, jadi ya cuma pengalaman yang biasa aja. Yang paling menarik deh. Yang paling menarik. Yang dulu Opa pikir indah, Iya. jadi gue yang nanya. Iya, jadi kita yang kepo ya. Kita semua kepo. Iya. Opa ini ternyata Indah apa ya? Opa banyak cinta satu malam sih. Aisyah. Ayo, cinta satu malam. Oke, Pak. Oh iya ya. Ya, Pak ya. One next time. Jadi udah apa ya? Udah nggak tahu ya pada saat itu ya. Semua sih ya baik-baik aja, indah-indah aja ya. Semuanya sih nggak ada yang istimewa ataupun apa ya. Jadi ya Pas nggak ada sedih lo yang mantan gimana Opa ya, bilang nggak ada ada yang istimewa lo. yang istimewa bukannya ntar deh. Ya istimewa, semuanya istimewa. Hai. Itu aja indah lah. Nah Opa, kalau ini tuh lagi Ini Opa. Aduh, Opa. pecah sekali Iya. Opa. Ini apa tuh? Artis FTV sekali. Parah. Itu Opa nggak casting kah ini? Ini pas lagi ngapain Opa? Opa lagi ditembak. Ini lagi lagi ini ditembak. lagi ini lagi karaoke nih kayaknya nih. Lagi karaoke ya di Kapal Gading nih. Itu gelang kuningnya masih ada nggak sih Opa sampai sekarang? Itu lagi zaman-zaman basket aja tuh. Nah, kalau Mama Jo Gelang-gelangan. punya selfie-nya, Opa Opa bukan lagi. Oh itu nggak selfie, itu difotoin. Oh gitu. Luar biasa. Opa yang dalam perahu ini, Bro. Ini kita mau kemana nih? Yang kita mau ke ini apa pelayanan yang tsunami itu?
Kalau nggak salah ini. Ini pas udah mau tsunami nyoba. Iya. Iya. Kita yang bawa tsunami. Gara-gara foto ini jadi tsunami. Tsunami. Opa tapi terlihat sekali Opa tuh punya karisma dari muda. Karisma apa itu? Coba dijelaskan dulu karisma Kayak itu apa? punya aura yang kayak Iya. "Ini cowok nih something nih. Iya. Emang nggak butuh ganteng-ganteng banget, Banget. tapi cowok kalau udah punya karisma, Bukan aja, gue berasa diliatin Romi Rafael tadi, bro. Aduh. tidur dong nanti. Kalau ini Opa ini pas pelayanan ya Opa ya. Ini pelayanan ya, kita bersaksi palsu pada saat itu. Aduh, jangan. Ini Opa lagi menjelaskan waktu dia jadi Wiro Sableng kayak apa. Bener-bener. Iya, ini Udah mulai, Pak, ya? Mau dua berkat kayaknya nih. Enggak ada yang bercanda. Lupa, ini dia. Oke. Nah, ini kita lagi apa, kesaksian pujian nih kalau nggak salah ini. Sama siapa ini? Sama Ronald Gustaf. Nah, ini dia nih yang bawa apa nih, membawa apa, memperkenalkan Kristus lebih dan lebih lagi, apa, membagi hidupnya, apa, waktunya, tenaganya, apa, semuanya lah, sehingga bisa apa, berkumpul, apa, menemui komunitas, menemui gereja, dan akhirnya ya udah sampai sekarang ini. Nah, ini Ronald Gustaf namanya. Wah. Ini body Superman Oh, nih. bukan lagi. Opa ini sebenarnya Clark Kent. Ini Opa gimana ini. ya? Parah. Ini kok dapat ya? Gagah Oh. sekali Opa. Iya, ada tulisan F. Iya. Oh, ini tahun lalu nih kalau nggak salah nih, bener-bener tahun lalu ya. Tahun lalu ini. Bisa rambut gitu, Pak. Iya benar. Iya. Kenapa Opa? Kan Opa kan bilang kalau dulu tuh Opa suka banget untuk bisa dibilang banyak yang lalu lalang lah ya. Tapi apakah Opa sekarang masih finding atau udah ya udah gue mau ikutin apa kata Tuhan aja di dalam hidup gue? Opa masih gitu nggak sih Opa? Ya pasti ikuti kata Tuhan ya. Kalau mencari nggak mencari ya apa ya? Mencari nggak mencari ya mencari juga, tapi nggak terlalu gimana. Tapi yang pasti ikutin aja Tuhan punya ini. Jadi belum dapat apa rumusannya apa ya, apa mau pakai gayanya ada emang tidur tiba-tiba ada gitu, atau Saya juga mau kalau tuh, Pak. ya kan itu kayaknya pewahyuan cuma satu tuh ya, cuma pas tidur tiba-tiba ada. Nah itu kan Adam tuh, atau mesti kayak Ishak mesti nyari-nyari segala macem, kayak Yakub mesti kerja dulu gimana mendapatkannya. Jangan kayak Salomo semuanya datang ya. Ya kalau kayak Yakub kan dia siapkan dulu semuanya, dia kerja ya kan, secara finansial, secara apa, dekat sama Tuhan dan sebagainya, sehingga mendapatkan pasangannya ya kan, dapat 2 lagi ya, bonus tuh Yakub tuh ya, luar biasa. Jadi kalau Opa nih santai aja Opa ya? Saya lebih ke situ sih. Wow. Nah dari kalian bertiga kan udah dikasih tahu kan kayak Kak Riko akhirnya pas mamanya datang itu turning point-nya, Kak Joanna tentang yang akhirnya black gitu, akhirnya turning point. Sampai akhirnya Opa juga. Ya. Sampai akhirnya Opa tadi tuh menyadari kalau ya udahlah terserah Tuhan aja maunya gimana. Cara pandang kalian bertiga deh tentang cinta itu sekarang, bisa nggak dijelasin dalam satu kata? Iya. Cinta adalah Tuhan sih. Mau Jo? Pada akhirnya. Aduh, belum ada waktu untuk berpikir. Iya. Aku rasa cinta itu unpredictable. Unpredictable. Kalau apa? Cinta itu ekstasi. Ekstasi. Yang buat kita hidup. Cinta itu yang membuat kita hidup. Yes. Gokil. Nah dari kalimat-kalimat yang kalian berikan, boleh nggak kasih kalimat encouragement buat teman-teman untuk menyatakan kalau even pastor aja juga punya pengalaman kelam nggak sih? Tapi sekarang kita mau untuk punya pandangan yang beda nih terhadap cinta. Cinta ya. Dari Kak Riko. Ya, Cinta adalah Tuhan. Ya ini cinta belum usai ini gambar FTV-nya ya, cinta belum usai ya. Buat aku ya gini, teman-teman harus menyadari bahwa pada akhirnya dunia akan selalu memberikan informasi tentang cinta. Yes. Dunia akan selalu kasih pesan kepada kita semua bahwa ini loh cinta, dan kita harus sadar bahwa pada akhirnya cinta itu bukan sesuatu yang kita perlu cari, tapi perlu kita sadari. Dan kenapa? Karena cinta itu adalah Tuhan sebenarnya. Yes. Dimana Tuhan yang terlebih dahulu berinisiatif mencari kita. Bahkan Tuhan memperkenalkan kan di Alkitab dikatakan bahwa inilah kasih itu bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihi kamu. Jadi konsep tentang cinta pada akhirnya kita harus dapatnya dari Tuhan. Ya selama ini mungkin kita capek cari di luar, kita pikir itu cinta. Padahal sebenarnya kita nggak pernah kekurangan cinta. Karena cinta Tuhan nggak pernah berhenti diberikan kepada kita. Jadi kita selalu penuh perhatian dari Tuhan. Kalau dulu kan pacaran cari perhatian, ya cari kasih sayang. Waktu kita menyadari bahwa cinta adalah Tuhan, semuanya sudah Tuhan berikan.
Jadi penting buat kita untuk menyadari bahwa kasih Tuhan selalu ada buat kita. Kita nggak pernah kekurangan kasih sayang sebenarnya. Waktu kita menyadari cinta adalah Tuhan. Goks. Gitu bro. Thank you Kak Riko. Mama Jo, cinta adalah unpredictable. Yes, cinta itu unpredictable. Karena tadi kan kamu bilang kan bahkan pastor aja mengalami masa kelam. Menurut aku mau kita pacarannya salah ataupun pacarannya benar, tetap akan mengalami masa-masa sakit hati, merasa dikecewakan, merasa kok ternyata begini ya gitu. Jadi memang it's unpredictable gitu. Tapi intinya di masa-masa kita sakit hati, di masa-masa kita merasa tidak puas sama kayak kok begini sih hidup aku, kok begini sih cinta yang aku alamin. Nah di masa-masa itu kita harus ketemu sama cintanya Tuhan gitu, karena memang itu yang bisa mengubahkan, yang bisa memenuhi, bisa mengisi. Jadi memang cinta itu unpredictable. Bahkan cinta di dalam Tuhan juga unpredictable, tapi in a good way. Yes. Cintanya unpredictable tapi bikin kita penuh, bikin kita sukacita. Jadi memang belum usai selama ketemu Tuhan. Yes. Wow, thank you Mama Jo. Penutupan yang bagus yuk. Opa. Jangan ragu, jangan bimbang sih kata Opa. Cinta itu adalah ekstasi ya. Why? Jadi apa ya, karena Tuhan kita adalah sumber kehidupan ya. Jadi kalau Tuhan kita adalah kasih dan Dia ada dalam kita, ya berarti kita hidup. Ya kan, kita hidup, dan artinya kalau kita hidup ya kita produktif. Ya kita produktif dan kita bisa jadi berkat buat orang. Jadi ya cinta tadi benar disadari, ya kita tahu ya cinta itu kita harus sadari, kita bersyukurin ya, terus kita nikmatin. Jangan sampai kita lupa nikmatin cinta itu. Ya, nikmati cinta itu. Walaupun kita belum ada pasangan, tapi kita bisa nikmatin. Ya, setelah kita nikmatin, ya kita bagi sama orang, dan supaya orang itu dapat merasakan cintanya Tuhan melalui kehidupan kita. Yes. Ya gitu. Jadi cinta hidup nggak pernah mati, selalu. Thank you Mama Vero. Oke, teman-teman muda, thank you udah ngikutin program Titik Koma kali ini. Seru banget dari awal sampai akhir. Ini semuanya daging kalau bisa dibilang, tapi tipis-tipis ada candaannya. Tapi jangan lupa untuk terus nyaksiin program Titik Koma di Pay TV Transvision channel 778 atau live streamingnya di pijartv.com www.pijartv setiap hari Senin jam 10 WIB dan jam 20 WIB, dan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 WIB. Dan program Titik Koma ini juga bisa disaksikan di Muda TV, itu ada YouTube Muda untuk Indonesia, itu bisa disaksikan di hari Kamis jam 18 WIB. Dan buat teman-teman, bisa banget untuk follow Instagramnya @pijartv dan @muda untuk Indonesia untuk mengikuti semua update tentang Titik Koma. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, didoakan, konseling, bisa juga di bawah ini, ntar ada sering kayak gitu, untuk bertanya ataupun konseling akan di follow up oleh tim dari Pijar TV. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung di komunitasnya Muda, bisa banget. Muda ini juga lagi fokus, nggak hanya di Jawa Barat ataupun di Jakarta, tapi Muda tuh lagi terfokus. Ini adalah salah satu komsel muda yang ada di Jakarta. Ini ada Freedom, ada bengkel anak muda untuk remaja-remaja, kita remaja yang sedang dimabuk asmara. Ruang rumah kesayangan ini untuk dewasa muda. Dan komsel Mirah buat teman-teman atau adik-adik yang butuh komsel. Dan ini dia, Muda untuk Ambon, Muda untuk Bali, kita udah tersebar di seluruh Indonesia guys. Muda untuk Kupang, gokil. Muda untuk Papua, luar biasa. Dan ini dia, Muda untuk Manado. Oke, dan buat teman-teman yang ingin banget punya merchandise Muda, bisa banget dilihat itu ada sebuah merchandise di sana, yaitu kartu pemuda. Dan gak hanya kartu doang, kita punya baju merchandise yang terbaru, yaitu I've Lost Count. Gokil sekali. Dan tidak hanya itu, kita punya kartu apa ini sebutannya? Phone Ya itulah card tempat taruh holder handphone. kali ya, phone holder or anything yang bisa ditaruh di sini dan dikalungin. Ini keren sekali teman-teman. Begini cara gunainnya. Nah, sangat modern sekali stylenya.
Oke, dan karena kita juga lagi berkolaborasi dengan Yayasan Kanker Indonesia yang merupakan bahwa Februari ini adalah Hari Kanker Sedunia, dan bisa dilihat teman-teman, ini adalah hasil karya dari anak-anak kanker, yaitu lukisan yang bisa dijadikan bantal. Jadi selain nyaman buat kalian, nyaman juga buat adik-adik karena uangnya itu akan didonasikan ke mereka. Dan juga bisa juga ada tote bag-nya, juga ada barang banyak lain, dan bisa juga nanti dicek di I'm the Label itu Shopee-nya, atau juga bisa di follow Instagramnya @kankeranakIndonesia. Sip. Dan kayaknya ada yang kurang nih, merchandise pijar. Tidak lain dan tidak bukan karena kita ingin merayakan Hari Imlek. Sikat. Boom. Aduh. Oh, aku pikir kena lagi. Enggak, aman. Dona rumah saya. Bisa lihat ini keren banget. Wah. Opa dulu, opa. Coba. Wah, merah sekali opa nih. Gongsi facai sekali. Kongsi. Keren banget nih. Bisa banget untuk Iman. Yoi, bisa banget untuk menemani Imlek kalian. Bisa juga untuk nanti cari tahu di @pijar.tv untuk pengen collect merchandise-nya. Dan ada tote bag, ada baju, ada tumbler. Oke, I think itu aja. Thank you teman-teman yang udah menyaksikan Titik Koma episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan episode Titik Koma yang akan datang. Dan jangan kasih titik Kalau Tuhan mau kasih koma. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.